pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman kita untuk minggu ini. Di mana minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kekudusan. Kita percaya bahwasanya kekudusan itu ada bagi kita Bapak Ibu Saudara. Dan juga tujuan daripada kekudusan ini adalah kita supaya dipisahkan daripada hal yang mulia Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita siap untuk menerima pemurnian daripada Tuhan. Jikalau siap, mari kita kasih jempol kita bagi Tuhan. Haleluya. Siap Bapak Ibu Saudara? Semuanya antusias sekali ya. Sangat luar biasa kita diberkati pada pagi hari ini. Jangan saudaraku kita melihat ke belakang, tetapi biarlah kita selalu memiliki hati yang diberkati di dalam setiap ibadah-ibadah kita mengenai kekudusan ini. Tetap kita doakan supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan sampai kepada rencana Tuhan. Minggu depan saudaraku pada tanggal 21 Februari kita akan melakukan ibadah kita secara online lewat channel YouTube GKI Padang. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan kita di dalam setiap ibadah-ibadah kita. Hari ini kita juga akan melakukan perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara. Roti dan anggur ataupun air putih sebagai lambang tubuh dan darah Kristus tentunya sudah kita persiapkan. Haleluya. Jika belum ada yang belum persiapkannya, mari kita persiapkan dari sekarang supaya nanti kita bisa satu meja dengan Tuhan kita. Dan ayat renungan kita juga pada minggu ini Bapak Ibu Saudara, kita akan baca bersama diambil dari Mazmur 93 ayat 5. Bapak Ibu Saudara bisa membuka dan membacanya di Alkitab kita pada saat ini. Nah, sebelum kita membaca bersama, saya akan membacakannya terlebih dahulu bagi kita semua. Mazmur 93 ayat 5. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan untuk sepanjang masa. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudaraku kita baca Mazmur 93 ayat 5. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan untuk sepanjang masa. Mari kita persiapkan diri kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Selamat pagi GKI. Pagi. Pada saat ini kita tahu bahwa kita sudah melalui 1 minggu ini, dan saya percaya bahwa saya dan saudara yang berada dimanapun, kita sadar di titik ini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu menjaga kita dan Dia mempunyai rencana yang luar biasa. Dia memisahkan kita daripada kegelapan karena Dia mempunyai sebuah tujuan yang mulia. Dan pada saat ini kita tahu bahwa tidak ada lagi yang lebih berharga selain Tuhan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk setiap perbuatan-Mu yang luar biasa. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang di rumah, kita bisa bangkit berdiri dan kita bersyukur untuk setiap perbuatan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk setiap rencana-Mu yang indah, untuk setiap perbuatan-Mu yang luar biasa Tuhan. Biar mata kami selalu memandang kepadamu, biar hidup kami selalu untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami akan menyembah-Mu. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang menerima.
sembah Kau Tuhan. Tiada yang lain kami ingini selain Kau Tuhan. Dipuji. Tiada yang lain yang kami ingini, hanya Kau saja. Sembah Yesus. Hanya Kau saja yang kami rindukan. Kau begitu luar biasa dalam setiap hidup kami. Dalam setiap momen hidup kami, Kau begitu luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Kau turut bekerja. Sebab kami tahu cinta-Mu luar biasa bagi kami. kasih-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur bagi nama-Mu. Sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Terukur kasih-Mu Yesus. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan Segenap hatiku. Kau layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah
hatiku. Ini kami menyembah-Mu. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa Dan kami ragaku. menyembah-Mu, Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Segenap jiwaku, Dengan segenap jiwa ragaku. dengan segenap jiwa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Untuk topik-topik doanya Bapak Ibu Saudara bisa melihat lewat pesan yang ada di aplikasi Bapak Ibu Saudara. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, buat segala kebaikan-Mu sepanjang minggu ini yang Kau curahkan bagi kami Tuhan, yang telah Kau berikan bagi kehidupan kami, di mana banyak kemenangan Tuhan yang sangat luar biasa yang kami terima. Baik Tuhan Yesusku, pada saat ini Bapa kesehatan yang baik, dan juga Tuhan Yesusku kami ada juga keluarga kami yang keluar dari rumah sakit Tuhan, itu semuanya karena kebaikan kemurahan yang daripada-Mu ya Tuhan, yang memberikan mukjizat bagi kami, kekuatan baru menjadi milik kami Tuhan. Bahkan juga Bapa, daripada umat-Mu dapat merayakan ulang tahun pernikahan yang ketiga, semakin Engkau berkatilah keluarga ini Tuhan, semakin maju, semakin setia, semakin Tuhan Yesusku mereka mengikut Engkau dengan Tuhan Yesusku sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Dan juga Tuhan kami bersyukur buat pekerjaan dan juga kebutuhan Bapa, kehidupan kami yang dapat Tuhan Yesusku Tuhan berkati. Ini sungguh luar biasa Tuhan, Kau tidak membiarkan kami terlunta-lunta Tuhan, tetapi kami dapat menikmati makan minum kami semuanya lewat pekerjaan yang daripada-Mu yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesusku buat pembelajaran online Tuhan yang dapat diikuti oleh adik-adik kami dan juga anak-anak kami Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus pengertian yang Kau berikan bagi kami semuanya. Kami percaya adik kami dapat mengikuti pelajaran mereka dengan baik dan mereka menjadi anak-anak yang bijak di dalam Engkau. Terima kasih juga buat berkat-Mu Tuhan bagi saudara kami yang lulus seleksi pasukan Format Polis Unit Tuhan. Terima kasih Bapa, rancangan-Mu sungguh indah Tuhan Yesusku bagi setiap doa-doa kami. Lebih daripada apa yang kami minta Tuhan, itu yang akan Kau berikan bagi kami. Dan pada saat ini juga kami berdoa Tuhan buat kesembuhan daripada Tuhan Yesusku umat-Mu dari sakit penyakit. Engkau yang memberkati ya Bapa, supaya apapun sakit kami, baik itu demam, batuk, ataupun Tuhan Yesusku sesak nafas Tuhan, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan kami pada saat ini. Di saat hati kami percaya Tuhan, di sana Engkau akan bekerja dan Engkau nyatakan bagi kami kuasa dan Tuhan Yesusku mukjizat yang daripada-Mu bagi kami. Dan juga Tuhan Yesusku, ada di antara kami Bapa yang kehilangan indera penciuman atau indera perasa Tuhan, ataupun hal yang lainnya. Bapa kami yang baik, kami percaya Engkau Tuhan Yesusku yang akan membuat kami Bapa dapat disembuhkan, dapat dipulihkan kembali. Engkau Tuhan Yesusku yang akan Bapa mencurahkan keselamatan daripada-Mu, mukjizat daripada-Mu, sehingga kami lebih percaya lagi Tuhan. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, sebab Engkau akan membuat kami dapat Tuhan Yesusku kembali normal setiap indera penciuman dan juga indera perasa kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dan kami juga berdoa pada saat ini buat usaha Tuhan Yesusku daripada umat-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya usaha-usaha yang kami kerjakan di dalam Engkau adalah usaha yang berasal daripada-Mu, baik itu Tuhan Yesusku dagang ataupun
ataupun usaha online. Dan juga Tuhan Yesusku kami Bapa yang membuat kebun anggur, kebun Tuhan Yesusku sayur Tuhan. Dan juga Tuhan Yesusku yang Tuhan Yesusku beternak. Tuhan Engkaulah Bapa yang akan memberkati Tuhan. Engkaulah Tuhan Yesusku yang bekerja. Apa yang kami sentuh, kami kerjakan, semuanya berhasil di dalam Engkau Tuhan. Tidak ada yang mustahil ya Bapa. Dan juga Tuhan Yesusku bagi kami Bapa yang melakukan penginjilan kepada jiwa-jiwa, kami percaya pelayanan kami tidak kembali kosong. Ada kuasa-Mu yang bekerja, yang akan menjamah dalam setiap penginjilan Tuhan Yesus yang kami lakukan Tuhan, bagi setiap jiwa-jiwa mereka dapat diselamatkan Tuhan. Mereka mau Tuhan Yesus untuk merendahkan hati Tuhan Yesusku di hadapan-Mu, sehingga mereka sampai kepada rencana-Mu. Jiwa-jiwa ini Tuhan Yesusku dapat bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa bagi seluruh umat-Mu Tuhan, supaya kami semuanya Tuhan Yesus lewat kebenaran firman-Mu yang kami terima Tuhan. Kami percaya Bapa, kekudusan itu menjadi milik kami. Pemurnian itu Tuhan, baik pikiran, pandangan Tuhan Yesus, ucapan kami, pendengaran hati kami Tuhan, semuanya dikuduskan, dimurnikan di dalam Engkau Tuhan. Dan kami semuanya mempersembahkan semuanya itu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami di hadapan-Mu Bapa. Dan di dalam nama Yesus segala pekerja roh jahat, sakit, penyakit, virus-virus tinggalkan kami, batuk, dan juga selera makan yang tidak baik tinggalkan kami di dalam nama Yesus. Tidak percayakan mukjizat Tuhan, kelemahan tubuh tinggalkan kami sebagai umat Tuhan. Tidak mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, tidak melakukan kebersihan di dalam diri kami, tinggalkan kami di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terpujilah nama Bapa, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya, amin. Segenap hatiku, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Dengan segenap jiwa ragaku, layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Dengan segenap hatiku, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Baik, kita berdoa buat firman Tuhan. Firman Tuhan akan memberkati kita. Baik bagi umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di rumah, firman Tuhan akan memberkati kita. Mari kita satukan hati kita, menaikkan doa kita. Mari kita siapkan untuk menerima berkat firman Tuhan. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami dapat mengangkat suara kami kepadamu lewat pujian, lewat penyembahan. Demikian juga menaikkan syukur kami kepadamu lewat doa-doa kami yang sudah Engkau jawab. Bahkan kami menyatukan hati kami untuk menaikkan doa-doa sebagai doa permohonan kami kepadamu. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawabnya. Begitu juga kami dapat menikmati musik pada saat ini. Baik juga umat-Mu yang di rumah dapat juga merasakan sebagaimana apa yang kami rasakan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami telah mendoakan firman Tuhan, karena firman Tuhan ini memberikan kehidupan yang baru bagi kami, menjawab doa kami, demikian juga memberikan kuasa kesembuhan bagi kami.
jalan kami menerima mujizat Tuhan. Tuhan, firman-Mu mengajari kami agar kami dapat hidup benar, hidup suci dan hidup kudus. Kami tidak mau hidup di luar daripada firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Walaupun jemaat berada di rumah, tetaplah mereka mendisiplinkan dirinya, menghormati kehadiran-Mu, firman-Mu bagi kami yang akan kami dengarkan, akan membuat kami kembali mengalami hidup yang baru. Demikian juga iman yang besar. Tuhan telah mengurapi saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Begitu juga Roh Kudus telah membaptiskan saya, memberikan kekuatan dan pimpinan, sehingga firman Tuhan ini sampai kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Mari bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, menghalangi kami pada saat ini, menyerahkan hati pikiran kami, baik itu kehidupan kami, keluarga kami, rumah kami, seluruh keberadaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar Konstantinmu, tinggalkan kami. Kami milik Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari semua kita berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan saudara duduk. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita telah menaikkan pujian kita, penyembahan kita, bahkan kita diiringi musik juga. Tidak ada kurang sedikit pun kuasa Tuhan di dalam ibadah kita, sekalipun ini melalui aplikasi Zoom. Saya percaya saudara yang di rumah mengalami sukacita, lawatan Tuhan, mengalami Tuhan juga. Karena dari tadi pagi saudara bersama dengan keluarga saudara sudah menyiapkan diri saudara untuk mencari Tuhan, mencari kebenarannya. Kita tidak memandang, wah ini rumah saya. Kita tidak memandang gedung sebagaimana seharusnya kita bersama-sama pada saat ini. Haleluya, amin saudaraku. Yang penting adalah hati kita. Tadi kita mendengarkan pujian kita. Tuhan tidak memandang rupa, tapi Tuhan mencari hati seorang hamba. Semua kita memiliki hati seorang hamba yang mau melayani Tuhan, yang mau memberi kepada Tuhan. Haleluya. Baik, puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Selamat pagi bagi saudara. Salam kemenangan bagi kita semuanya. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan pikiran kita, mari kita siapkan diri kita untuk menerima kuasa besar dari Tuhan lewat firman-Nya. Puji Tuhan, baik saudaraku yang kekasih, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan mengenai kekudusan. Minggu lalu kita sudah diberkati. Minggu ini juga pasti kita lebih diberkati lagi karena firman Tuhan selalu baru setiap hari. Mari sampaikan ke sebelah saudara, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Saya tidak bisa menyapa satu persatu saudara umat Tuhan yang sudah bergabung. Namun saya yakin, saya percaya saudara sangat sukacita, saudara sangat antusias, saudara sangat diberkati pada pagi ini. Sampai 1 minggu ini kita akan diberkati. Haleluya. Saudaraku, kita kembali membuka Alkitab kita untuk melihat bagaimana firman Tuhan mengajari kita hidup suci dan hidup kudus. Haleluya. Bicara tentang kekudusan, seringkali
orang memakai pikiran sehingga dia mengalami kesulitan. Semua kita mengalami dan pernah mengalaminya. Pada waktu kita lahir baru atau pada waktu kita baru lahir baru, ya ada yang terus menjalani apa yang Tuhan inginkan supaya dia bertumbuh setelah dia lahir baru. Ada juga beberapa di antaranya berhenti. Saudaraku, kalau kita mengandalkan manusia, entah itu pikiran, pendapat manusia soal kekudusan, kita akan mengalami kesulitan. Dan dalam hati kita tidak ada ketulusan dan tidak ada keinginan untuk mencari supaya kita hidup di dalam kekudusan. Seringkali kita mendengarkan kalau sudah bicara soal kekudusan, ada yang menggerutu, ada keningnya yang berkerut, rasa berat dia rasakan kalau kita bicara soal kekudusan. Karena yang dia pikirkan bukanlah bagaimana supaya dia bisa menjalani hidup dalam kekudusan. Tetapi dia memikirkan, wah, kalau saya hidup kudus, bagaimana pertemanan saya? Bagaimana hubungan saya? Bagaimana kebebasan? Bagaimana pendidikan saya? Bagaimana keuangan saya, rumah tangga saya? Bagaimana saya tidak lagi bisa nanti seperti ini, seperti itu? Banyak sekali yang dia pikirkan tentang kerumitan, tentang hidup kudus. Memang jujur saudaraku, kalau kita mengandalkan manusia soal kekudusan, kita tidak akan pernah bisa mengerjakannya. Tapi kalau kita lihat, dan kalau kita setia sampai pada hari ini membaca firman Tuhan, tidak ada satupun yang sempurna diangkat Tuhan menjadi pengikutnya. Tapi dicari Tuhan, sama seperti pujian kita tadi, adalah yang memiliki hati seorang hamba. Enggak langsung dia memiliki hati seorang hamba, tetapi dia memiliki ketaatan, ketekunan. Mari kita lihat saudaraku firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 5. Firman Tuhan mengutuk orang yang mengandalkan manusia, bukan Tuhan. Kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana kesulitan akan hari esok. Kalau kita memikirkan, sanggup enggak saya mengerjakan kekudusan ini? Kita belum melihat hari esok kita. Kenapa kita tidak belajar melihat pada hari ini dan kita minta Tuhan untuk memimpin kita? Kalau kita mengandalkan manusia untuk melakukan firman Tuhan supaya hidup kita juga kudus dan benar di hadapan Tuhan, kita akan menemukan kesulitan. Kita akan menemukan kendala-kendala sehingga kita menjadi lemah rohani, sehingga kita menjadi miskin rohani. Maka kita tidak akan memiliki perkembangan rohani. Gak maju-maju. Padahal kita sudah lahir baru. Padahal kita tahu firman Tuhan mengatakan bahwa kekudusan yang kita dapatkan ini bukan usaha kita sendiri. Tapi ini Tuhan mau. Dan Tuhan sudah menentukan supaya kita hidup kudus dan hidup benar. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih.
Firman Tuhan, bila kita tekun membacanya sampai selama-lamanya, ada jawaban dan membuat kita tidak selalu parkir. Tapi ketika kita memulai memikirkan untuk parkir rohani kita, firman Tuhan menolong kita. Jikalau kita percaya pada firman. Percaya itu tandanya kita bertindak. Kita harus mengambil Alkitab kita dan kita harus baca firman Tuhan. Justru pada saat-saat seperti inilah saudaraku, kita harus banyak memperdalam pembacaan kita terhadap firman Tuhan. Baik itu memperdalam iman kita. Supaya kita sampai di akhir tahun dan kita kembali lagi memulai tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Itulah iman kita. Mari kita lihat di dalam Matius 6 ayat 27. Supaya kita jangan menyerah. Jangan kita menyerah. Tapi kita dapat menyerahkan apa yang menjadi masalah. Sehingga kita tidak dapat menjalankan apa yang diminta Tuhan untuk kita kerjakan. Apakah yang diminta Tuhan kepada kita sulit bagi kita untuk mengerjakannya? Firman Tuhan berkata, jikalau kita ada di dalam Dia, kita seperti ranting yang akan berbuah. Maka kita akan mendapatkan selalu kehidupan dari pokok anggur yang benar. Tidak ada yang mustahil. Kita lihat di dalam Matius 6 ayat 27. Kita baca. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kita sudah mencoba berjalan di dalam kekhawatiran, kebimbangan, ketidakpercayaan. Bahkan setiap hari kita dituntut untuk siap kembali mengerjakan apa yang Tuhan mau bagi kita. Kita dapat menyerahkan segala sesuatu apa yang menjadi unek-unek dalam hati kita. Jangan tumpukan unek-unek itu dalam hati kita. Kalau sudah mulai tidak sejahtera, kalau sudah mulai kita melupakan kekudusan yang diberikan Tuhan kepada kita, kita dapat menyerahkan kepada Tuhan lewat doa kita. Karena firman Tuhan, kekhawatiran yang kita alami itu tidak akan menambah sedikit pun kemenangan, iman, kepercayaan kepada kita. Justru saudaraku, itu akan melumpuhkan iman kita. Yesus sendiri menyuruh kita untuk tidak khawatir tentang kebutuhan-kebutuhan jasmani. Dan Yesus menjamin hidup kita bukan hanya pada hari ini saja, tapi kekekalan menjadi milik setiap orang percaya. Jadi jangan kita khawatirkan janji yang diberikan Tuhan. Justru kita saudaraku pegang sungguh-sungguh janji yang dijanjikan Tuhan. Karena Dia tidak pernah lalai. Dia tidak pernah lupa. Kita harus mengenal pribadi Tuhan bertambah-tambah dalam, saudaraku yang kekasih. Haleluya saudaraku, amin. Nah saudaraku yang kekasih, jikalau kita khawatir, itu akan menjauhkan kepercayaan kita dari apa yang sudah Tuhan sejak awal berikan kepada kita. Demikian juga kalau kita khawatir, itu akan melumpuhkan kepercayaan kita. Itu mengurangi kemampuan kepercayaan kita. Sementara saat ini kita perlu kuat. Bukan hanya iman kita saja, tapi tubuh kita pun kuat. Kita juga melindungi tubuh kita. Supaya kita bisa memberikan hidup kita ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Jadi bukan hanya rohani. Kalau kita rohani maka tubuh kita pun saudaraku akan mengalami pertumbuhan rohani. Perkembangan rohani. Kesehatan secara rohani. Puji Tuhan.
Mari kita lihat saudaraku yang kekasih. Firman Tuhan, kita harus tahu. Setiap orang percaya ada beban, kuk yang harus dia pikul. Kuk itu tidak ringan. Bayangkan kalau ada beban ditaruh di pundak kita, saudaraku. Secara daging itu berat. Tapi firman Tuhan mengajari kita pada saat ini. Apa yang harus kita kerjakan dan lakukan. Supaya kita tetap bisa menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Mari kita lihat di dalam Matius 11 ayat 29 dan ayat 30. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena akulah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Amin saudaraku. Kalau kita bicara tentang kuk. Yaitu persoalan. Yang kita tinggikan adalah setan. Tapi kalau kita bicara tentang firman Tuhan pada waktu beban itu ditaruh di pundak kita. Itulah waktunya kita bersama dengan Tuhan. Tuhan berkata, aku akan ringankan. Kenapa enggak kita coba? Kalau kebenaran yang kita mulai, maka kita juga dapat mengakhiri dengan kebenaran. Amin saudaraku. Haleluya. Saudaraku yang kekasih. Kita harus tahu setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Dia percaya juga bahwa kuk yang dibebankan ke pundaknya ringan adanya. Kalau kita tidak percaya kepada beban, saudaraku, kita tidak akan pernah siap untuk menerima beban kita. Entah itu secara pribadi. Beban secara pribadi, dalam keluarga, dalam gereja, dalam pekerjaan. Kita tidak akan bisa mengalami dengan baik jikalau ada beban-beban itu diletakkan di pundak kita. Lama-lama kita akan egois, saudaraku yang kekasih. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Saudaraku, firman Tuhan ini kita dapat memikulnya jikalau kita kuat dalam Tuhan. Kalau kekuatan manusia yang kita cari, kita tidak akan bisa kuat. Tapi Tuhan siap memberikan kekuatan ketika kita memikul beban itu. Sangat indah karena ringan kata Tuhan. Jadi jangan kita coba dengan kekuatan manusia. Menjauhkan kita dari keyakinan kita kepada firman Tuhan. Dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Puji Tuhan saudaraku. Saudaraku, minggu yang lalu kita sudah diberkati firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Philip. Di mana judulnya saudaraku, supaya kita siap menerima proses pemurnian. Haleluya. Kita bukan dikarbit. Tidak. Pertumbuhan rohani apalagi masuk di dalam kekudusan tidak dapat dikarbit. Karena matangnya tidak pas. Lebih banyak busuk kalau kita dikarbit. Kalau kita saudaraku mencari untuk dilayan-layani terus. Gak tahu sampai pada hari ini tujuan Tuhan memilih kita dan mengizinkan keadaan ini. Saudaraku yang kekasih, nanti matangnya pertumbuhan rohani kita gak sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita harus terus berdoa, bersemangat. Dan kita tidak mempersoalkan kenapa keadaan ini. Kenapa seperti ini. Kembali pada firman Tuhan. Jikalau kita mengandalkan manusia. Itu berarti kita mengandalkan pemikiran manusia. Kekuatan manusia. Maka kita akan jauh dari apa yang difirmankan. Yang kita ketahui. Yang sudah memberkati kita. Amin saudaraku. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Hari ini saudaraku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judul dari firman Tuhan pada hari ini, Allah menentukan kita kudus. Ingat, Dia yang menentukan saudara dan saya kudus.
bukan karena usaha kita, bukan karena kekuatan kita. Bukan, saudaraku yang kekasih. Mari kita dengar suara Tuhan setiap hari. Lewat kita membaca firman, lewat pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Bahkan saudaraku, pada waktu kita mengalami beban yang ditaruh di pundak kita, Tuhan tidak sulit untuk menemukan kita karena beban itu tidak. Tapi Tuhan ada walaupun pada waktu kita sedang mengerjakan kekudusan dan kesucian kita di hadapan Tuhan. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Nah, kalau kita tidak menyadari bahwa dari awal Tuhan sudah menentukan langkah kita ke depan supaya kita selamat, supaya kita kudus, kita tidak akan bisa mengerjakan keselamatan, kekudusan yang sudah kita dapat dari Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa jalan hidup kita dari awal sudah ditentukan Tuhan selamat. Sudah ditentukan Tuhan supaya kita hidup suci dan hidup benar. Bagaimana umat Tuhan? Apakah saudara sedang berpikir, wah ini sulit sekali. Wajar, pikiran manusia mengatakan ini sulit. Tapi firman Tuhan tidak pernah padam, tidak pernah mati. Ketika kita mencari firman Tuhan dan kita sedang mendalami firman Tuhan, di situ kita rasakan kuasanya sungguh dahsyat. Haleluya. Mari kita lihat saudaraku 1 Petrus 1 ayat 14. 1, 2 ya. Hiduplah sebagai anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jelas sekali saudaraku, firman Tuhan mengatakan kepada kita, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan kita turuti hawa nafsu kita. Hati kita sudah dijadikan Tuhan menjadi hati yang baru dan memiliki benih yang hidup, yaitu firman. Supaya kita memiliki jalan untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Memiliki jalan untuk mencari Tuhan dalam hidup yang kita jalani. Namun saudaraku, pikiran kita setiap hari harus kita tawan di bawah kaki Tuhan. Kita tundukkan di bawah kaki Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Karena kita tidak mampu menjalani, karena kita mengandalkan kekuatan kita, kekuatan pikiran kita. Tapi setiap hari kita tundukkan di bawah kaki Tuhan. Supaya Tuhan menyucikan hati pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena ketika kita lahir baru, pikiran kita harus kita kerjakan setiap hari untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Karena melalui pikiran manusia yang taat pada firman Tuhan, ada begitu banyak yang bisa dia temukan jalan. Demikian juga untuk menemukan berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Amin saudaraku. Saudaraku yang kekasih, kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus bukan hanya menyelamatkan jiwa kita saja. Tuhan Yesus setelah menyelamatkan kita, lalu kita dibiarkan. Tidak diurus, tidak dijamah. Dia tidak hadir bagi kita. Tuhan Yesus tidak membiarkan hidup kita setelah lahir baru, setelah dosa-dosa kita diampuni, lalu kita dibiarkan bertumbuh begitu saja, hidup begitu saja. Karena pertumbuhan yang kita inginkan dalam Tuhan bukan pertumbuhan hanya secara fisik saja atau menurut orang-orang luar atau
atau orang-orang di luar sana. Bukan, saudaraku yang kekasih. Jadi kita harus tahu bahwa Yesus yang menyelamatkan kita, Dia memelihara hidup kita. Dia ada ketika beban itu kita alami. Bahkan menurut kita tidak ada jalan untuk keluar dari masalah, dari godaan. Tuhan ada pada waktu kita digoda, pada waktu kita dicobai. Dia tidak pernah berubah. Kenali hati Tuhan lebih dalam, lebih luas, supaya semakin cepat kita kembali pada firman Tuhan, semakin banyak kita alami kuasa Tuhan, janji-janji Tuhan. Haleluya, amin saudaraku, puji Tuhan. Dia bukan Tuhan yang tidak bertanggung jawab, tapi Dia Tuhan yang penuh tanggung jawab. Ketika engkau sakit, kuasa bilurnya Dia berikan untuk menyembuhkan saudara. Ketika saudara sedang mengalami pada saat ini satu perasaan yang tidak enak, tapi pada saat itu juga saudara minta kekuatan dari Tuhan, Dia sanggup untuk memberikannya. Ingat, Tuhan mencari hati seorang hamba, bukan rupa. Puji Tuhan. Semua kita datang kepada Tuhan, walaupun kita ibadah lewat di rumah kita, tapi semua pasti sudah mandi, sikat gigi. Begitu juga, pasti bajunya juga bukan baju tidur, atau baju rumah, atau baju jalan-jalan, tapi baju yang dikhususkan kepada Tuhan. Amin. Hati yang dilihat Tuhan, bukan baju itu. Kalau hati kita benar, maka baju kita pun akan benar. Mari kita lihat Efesus 1 ayat 4 dan ayat 7. Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Ayat 4 itu. Amin saudaraku. Di ayat 7 mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi sejak semula Tuhan sudah memilih saudara dan saya hidup kudus. Kalau saudara tidak melihat kepada firman Tuhan ini, saudara tidak akan dapat mengerjakan kesucian maupun kekudusan yang diminta oleh Tuhan. Tapi firman Tuhan ini dengan jelas mengatakan, sejak semula, bahkan sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih dan ditentukan untuk hidup suci dan hidup kudus. Amin. Amin saudaraku. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Begitu juga saudaraku. Sejak semula Dia menyelamatkan kita menurut rencananya. Sulit memahami saudaraku, bagaimana bisa kita diterima Tuhan dengan keadaan hidup kita seperti ini. Coba kita pikirkan, bagaimana bisa Tuhan menerima kita, keadaan kita seperti ini. Kalau kita tidak jaga hati kita, pikiran kita, walaupun kita sedang dalam ibadah, saudaraku yang kekasih, kita tidak akan bisa memiliki jalan yang lurus untuk menerima atau menjalankan firman Tuhan ini. Haleluya saudaraku. Jadi ini yang perlu kita tahu, seluruh jemaat Tuhan, bahwa sejak awal, sejak semula kita sudah dipilih Tuhan untuk hidup dalam kekudusan. Dan kita sudah dipilih untuk selamat menurut rencananya.
Puji Tuhan, saudaraku. Kita dapat menjalankan dan mempertahankan kesucian dan kekudusan melalui percaya dan taat pada firman Tuhan. Percaya dan taat pada firman Tuhan. Hari ini kita percaya itu kunci yang baik untuk bisa kita bawa kepada hidup kita sepanjang minggu ini. Karena kita mengalami Tuhan pada saat ini. Sehingga itu kuncinya bagi kita. Aku rindu mengalami Tuhan setiap hari dalam hidup saya. Bahwa jikalau kita percaya itu bukan hanya saudaraku pada sesaat saja. Atau pada waktu kita yang kita inginkan saja. Percaya terus menerus. Ketika bagaimanapun hidup kita, sekitar kita. Dan mungkin dalam pikiran kita betapa suramnya masa depan kita. Mungkin kita tidak melihat jalan untuk keluar dari masalah itu. Saudaraku yang kekasih, di situ pun kita bisa percaya. Waktu seperti itu pun kita bisa percaya. Bahkan saudaraku, jikalau kita percaya dalam keadaan seperti itu, wow, gak semua bisa mengalami itu. Engkau memiliki hati seorang hamba. Hati yang taat, hati yang percaya. Jadi saudaraku, mari kita buka Alkitab kita setiap hari. Baca firman Tuhan setiap hari, baca. Ulang-ulangi terus membaca firman Tuhan. Karena dari sana kita memperoleh jalan untuk kita bisa mempertahankan kesucian dan kekudusan kita. Haleluya saudaraku. Amin. Nah puji Tuhan saudaraku. Tuhan dan menerapkan firman Tuhan. Artinya saudaraku, kalau kita membaca firman Tuhan, lalu kita menerapkan firman itu dalam hidup kita setiap hari. Saudaraku yang kekasih. Rohani kita bertumbuh. Begitu juga saudaraku, jiwa kita menang di dalam Tuhan. Hati kita penuh dengan firman Tuhan. Oh saudaraku yang kekasih. Keadaan seperti ini benar-benar digenapkan Tuhan firman-Nya bagi kita. Kita menjadi penolong. Kita menjadi berkat. Kita berdampak bagi sekitar kita. Amin saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Jikalau kita membaca, jikalau kita percaya dan membaca firman Tuhan, ini akan mempengaruhi pikiran dan hati kita. Bayangkan kalau kita tidak membaca firman Tuhan, itu juga akan mempengaruhi. Tapi carilah yang baik dalam hidup saudara. Itu percaya dan membaca firman Tuhan, sehingga saudaraku itu akan menyucikan pikiran dan hati kita. Puji Tuhan. Nah kita harus ingat, kita tidak akan bisa hidup suci dan hidup kudus oleh karena usaha kita sendiri. Tapi jangan takut, Tuhan sudah memberikan rohnya untuk membaptiskan saudara. Menjadi penolong bagi kita, supaya kita dapat percaya dan taat pada firman Tuhan. Supaya kita mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan dosa. Jadi jangan pikirkan dan jangan katakan, kenapa saudara, kenapa orang itu tergelincir kepada dosa. Amin saudaraku. Karena tidak akan bisa kegelapan menguasai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak akan saudaraku yang kekasih. Karena Dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Jadi jangan katakan saudaraku bahwa saya tidak mampu menghindari dari tergelincir oleh karena dosa. Jikalau kita percaya dan jikalau kita taat pada firman Tuhan, Roh Kudus ada bagi saudara untuk menolong saudara, memampukan saudara, mengangkat saudara. Tuhan tidak akan biarkan saudara tergelincir masuk dalam dosa. Bahkan dalam pencobaan. Mari kita sadari saudaraku, bahwa sejak semula Tuhan sudah memilih kita untuk selamat dan hidup di dalam kekudusan. Jikalau kita memiliki hati seperti itu, maka kita tahu bagian kita. Maka kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Jadi jangan lagi saudaraku kita katakan aku tidak mampu.
mengatasi ini semua. Jikalau kita mengatakan seperti itu, kita kalah dan kita mundur. Sementara untuk membangun iman, satu langkah maju ke depan. Tanpa jamahan Tuhan kita tidak akan bisa. Tanpa kekudusan dalam Tuhan itu tidak akan bisa. Jadi ingat bagaimana pengorbanan kita dalam Tuhan, dalam pengikutan kita. Karena Tuhan terlebih dahulu berkorban bagi kita. Mari kita, saudaraku, bersandar kepada kekuatan Tuhan untuk membebaskan diri kita dari cengkeraman musuh kita. Mari kita bersandar. Hanya jikalau kita bersandar kepada Tuhan, berarti kita menaruh seluruh hidup kita kepada Tuhan. Maka Dia akan setia menolong kita, saudaraku. Jadilah kita menjadi anak yang terbaik. Jadilah kita menjadi anak yang setia. Jadilah kita menjadi anak yang percaya, anak yang taat kepada Tuhan. Dan kita harus ingat, kekudusan itu bukan karena usaha kita sendiri. Kekudusan yang diberikan kepada kita. Minggu yang lalu kita mendengarkan dari Bang Philip. Oleh karena salib, di mana Tuhan Yesus mengambil seluruh dosa-dosa kita. Supaya hidup kita, hidup benar. Hidup kudus, hidup suci di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan bagi kita. Kita berdoa, saudaraku. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Sirabaku rabasanda ya rad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 a basih kamarabaku rabasanda. Darah Yesus menyucikan kami dari dosa. Salibnya menguduskan kami dan membebaskan kami dari ikatan, membebaskan kami dari kutuk, dari berhala. Saat ini kami milik Tuhan, selamanya kami menjadi milik Tuhan. Saat ini kami percaya dan taat kepada Tuhan. Kami memiliki kunci kerajaan sorga, dipercayakannya kepada kami firman-Nya. Kami yang sakit pada saat ini dapat menerima kuasa bilur-Nya. Kami yang lemah pada saat ini, kami dapat mencari kekuatan Tuhan dan tinggal di dalam firman-Nya. Demikian juga kami yang masih bimbang. Jikalau kami mencari firman Tuhan untuk dapat mengatasi kebimbangan kami. Dan kami dapat menyerahkan seluruh unek-unek dalam hati kami. Maka Tuhan yang setia menuntun kami untuk maju bertumbuh dalam pertumbuhan rohani yang besar. Haleluya Tuhan. Mari Tuhan, jamahlah umat-Mu, baik kami yang di sini maupun umat-Mu yang ada di rumah. Jamahlah Tuhan. Karena jamahan-Mu itu kami perlukan, kami butuhkan untuk dapat menghangatkan rohani kami, merangkul kami sebagai anak-anak-Mu, dan membuat hati kami bebas. Bebas untuk memuji dan menyembah-Mu, iya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu untuk memberkati kami. Tidak ada dosa yang menghalangi, karena kami tidak hidup di dalam dosa, tapi kami hidup di dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan telah menyadarkan kami bahwa sejak awal Tuhan sudah menentukan hidup kami, menetapkan langkah kami menjadi anak yang kudus, menjadi anak yang taat, menjadi anak yang percaya. Dan kami sejak awal sudah Tuhan rencanakan untuk selamat. Menurut rencana Tuhan, sangat luar biasa, firman-Mu menjadi kunci kehidupan untuk menjalani hidup kami sepanjang minggu ini.
Jikalau sepanjang minggu ini berhasil kami melakukan firman Tuhan, ini akan membuat kami lebih berhasil lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Amin. Karena apa yang kami putuskan itu akan menentukan langkah kami ke depan. Jangan lagi kami berkata kami tidak sanggup, kami tidak mampu. Justru pada saat-saat seperti itu kami mendekat kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan, Tuhan sudah memberikan ruh-Nya kepada kami untuk membaptiskan kami dan menguatkan kami, menuntun kami, sehingga kami tidak ada satupun kami tergelincir jatuh kepada dosa, tapi kami dapat kuat bersandar kepada Tuhan, sehingga Tuhan setia menolong kami. Amin. Berkati kami yang melayani pada hari ini. Amin Tuhan. Berkati semuanya Tuhan yang sudah memberikan waktunya untuk beribadah. Sukacita daripada Tuhan, itulah yang kami alami pada saat ini. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Boleh kita naikkan pujian kita sambil saudara yang ada di rumah untuk mempersiapkan apa yang sudah saudara persiapkan untuk menjadi perjamuan kudus bagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sangat besar anugerah-Mu yang beri aku selamat. Ku telah hilang, Tuhan dapat buta. Sekarang lihat, ku telah hilang, Tuhan dapat. Ku telah hilang, Tuhan dapat buta. Sekarang lihat. Haleluya. Semua umat Tuhan yang ada di rumah, mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Roti yang sudah kita siapkan, kita angkat dengan tangan kanan kita. Inilah firman Tuhan yang akan memberkati kita dalam perjamuan kudus, di mana kita satu meja dengan Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 26. Saya percaya saudara sudah siap yang ada di rumah. Saya akan baca ayat 23 dan ayat 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini adalah tubuh Kristus. Setiap kita yang menerimanya, ini menjadi peringatan kepada kita bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan tubuhnya, supaya kita juga dapat menyerahkan tubuh kita untuk menjadi kemuliaan baginya. Persembahkan tubuh kita untuk melayani Tuhan seumur hidup kita. Mari kita pecahkan roti yang sudah kita terima dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus.
Cawan yang sudah kita terima, ini adalah darah Yesus. Kita boleh bersama-sama mengangkatnya dengan tangan kanan kita. Saya akan melanjutkan firman Tuhan ayat 25 sampai ayat 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ini bukan hanya iman saja, saudaraku. Tapi kita lihat diri kita melangkah keluar dari rumah kita. Karena dorongan doa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan, agar Tuhan memimpin kita, menuntun kita, menemukan ladang penginjilan, menemukan jiwa-jiwa yang tersesat, menemukan jiwa-jiwa yang dibelenggu, yang terbelenggu oleh dosa. Karena saudara dan saya dipakai Tuhan untuk menurunkan kuasa kerajaannya, supaya semakin banyak orang dipulihkan. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sebentar bersyukur buat tubuh dan darahnya. Haleluya. Urabakurabasanda yarad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 abasikamarabakurabasanda. Terima kasih buat tubuhmu dan darahmu, ya Rabakurabasanda. Kalau kami tidak diingatkan seperti pada hari ini, tidak akan mampu kami Tuhan menjalankan permintaan-Mu kepada kami, agar kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, agar darah-Mu yang telah menyucikan kami dari dosa-dosa, memberitakan itu juga kepada umat yang belum mengenal dan belum percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih. Ini bukan hanya mengingatkan kami saja, tapi kami lihat dengan kuasa doa kami padamu. Kami berjalan menemukan ladang penginjilan, menemukan mereka yang sedang haus, yang sedang merindukan keselamatan dan keadilan-Mu ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami siap mempersembahkan tubuh kami. Inilah kami Tuhan, kami siap menjadi saksi. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, tetaplah bersemangat kita ikut Tuhan. Tetaplah kita berdoa, bersekutu setiap hari. Tetaplah kita membaca firman Tuhan. Gali terus firman Tuhan yang kita dengarkan 2 minggu berturut-turut mengenai kekudusan. Jangan andalkan pikiran manusia. Jangan andalkan kekuatan manusia. Tapi andalkan Tuhan. Tinggallah kita dalam firman. Hanya itu yang menjadi jalan, yang menjamin, dan yang menjadi kekuatan bagi kita. Mari saudaraku, kita akhiri ibadah kita melalui doa kita bersama-sama kepada Tuhan. Kita doakan persembahan kita, dan kita doakan lagi supaya Tuhan terus menyanggupkan kita untuk menjalankan ibadah kita sepanjang minggu ini. Karena ada kuasa besar di dalam ibadah kita untuk dapat kita bawa keluar, untuk memberkati kota kita dan memberkati siapapun yang ada di sekitar kita. Haleluya. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberkati kami lewat firman-Nya. Tuhan sudah memuaskan batin kami.
jiwa kami. Tuhan sudah memperlihatkan jalan yang lurus di depan kami. Tuhan, Tuhan yang adil, Tuhan yang dapat mendengar dan menjawab, Tuhan yang dapat memberkati, Tuhan yang dapat melepaskan ikatan, Tuhan yang sudah menjamin hidup kami, Tuhan yang sudah memberikan kekekalan kepada kami. Tuhan, tidak ada jalan bagi kami untuk mundur, tidak ada jalan bagi kami untuk khawatir dan bimbang. Tuhan berkata, pegang janjiku. Janji Tuhan itulah yang kami pegang. Sehingga apa yang sudah dijanjikan Tuhan, baik keselamatan, kekekalan, demikian juga berkat yang sudah disediakan bagi kami, kami dapat menerimanya dan membagikannya, dan kami dapat menolong orang-orang lain. Kami telah mempersiapkan korban persembahan kami dan mengembalikan milik-Mu Tuhan dengan hati yang tulus. Dan hati kami bertumbuh pada firman Tuhan, dan kami sukacita, dan kami berpegang kepada janji Tuhan. Apa yang kami berikan, apa yang kami taburkan, apa yang kami korbankan, itu seperti benih yang akan bertumbuh, dan kamilah yang menuainya. Tuaian pasti lebih banyak daripada apa yang kami tabur. Terima kasih Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu terus Tuhan bagi kami yang melayani, bagi kami hamba-hamba-Mu, bagi kami pelayan-pelayan-Mu, bagi kami pemimpin-pemimpin rohani, agar kami Tuhan siap sedia untuk menjadi berkat, menjadi teladan bagi umat-Mu Tuhan. Baik dari perkataan kami, pikiran kami, sikap hati kami, baik juga perbuatan-perbuatan kami. Kami tidak lupa dengan apa yang sudah Kau sampaikan kepada kami, bahwa sejak semula Tuhan sudah memilih kami untuk hidup kudus. Begitu juga menyelamatkan kami sesuai dengan rencana-Mu dalam hidup kami. Itu sudah menjamin kami Tuhan melangkah maju ke depan dan menerima apa yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami tetap setia Tuhan untuk mendoakan pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Bahkan jiwa-jiwa penginjilan misionaris, kami tetap setia Tuhan. Setiap hari Senin gereja-Mu Tuhan berdoa. Setelah itu kami juga dapat Tuhan mengambil waktu kami untuk menaikkan doa syafaat gereja-Mu kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyembuhkan kami, menguatkan kami, Tuhan sudah menyelamatkan kami, Tuhan sudah membebaskan kami, Tuhan sudah memberikan damai sejahtera bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Darah-Mu Tuhan membungkus, membalut kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, maut kematian, baik kuasa kegelapan, roh jahat udara, baik celaka, tabrakan maut, demikian juga menggagalkan keselamatan yang daripada Tuhan. Penyakit-penyakit menular, penyakit mematikan, terbelenggu dalam nama Tuhan Yesus. Keluar Konstantinopel, tinggalkan kami dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Amen. Yang menghibur kita dalam segala penderitaan kita. Amen. Sehingga kita sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Amen. Dengan penghiburan yang kita terima sendiri dari Allah. Amen. Pertolongan kita ialah dari Tuhan. Amen. Yang menjadikan langit dan bumi. Allah sumber damai sejahtera menyertai kita sekalian. Mari kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.